Awal terbentuknya ya. Jadi sebenarnya dulu itu 2018 itu berarti Kita semester berapa ya? Semester 6 ya? Nah, 6, 5, 6, 6, 6, 7, 6, 7. nah jadi itu memang dulu agak idealis ya, namanya mahasiswa ya. Jadi agak idealis. Jadi sok-sok lah ngeplan beberapa tahun ke depan itu resolusinya apa aja sih gitu kan. Jadi dulu itu udah ngeset di tahun pertama tuh semester 1 sama semester 2 fokusnya memang pengen nggak ke akademis juga sih. Ya lebih santai lah. Lalu masuk ke semester 3 ke semester 4 itu memang lebih banyak di organisasi. 3 ke 4. Nah, 4, 5 sampai 6 tuh kemarin banyak ngesetnya fokusnya tuh lebih ke pengembangan diri tapi di eksternal kampus. Jadi kayak ngikutin beberapa kegiatan-kegiatan lah, konferensi dan sebagainya Nyari gitu. relasi gitu ya. Betul, Nah, ya, relasi. cari relasi karena memang passionate juga sih buat mengembangkan relasi ya, nggak tahu kenapa ya. Mungkin karena background HI juga kali ya. Asik. Ini HI. Aku juga HI. HI. Cuman beda aja kan kelihatan muka HI yang serius sama yang biasa-biasa aja gitu kayak ngomongin relasi ya. Sebelum nanti ngobrol banyak lagi relasi. Penting banget dari dulu sebenarnya penting banget. Mungkin ada sedikit penyesalan dari aku ya, kayak aku insecure dulu, kayak introvert, jarang ketemu sama orang luar. Tapi ya nggak salah juga sih ketika sekarang bau kayak mengembangkan diri lagi untuk ngobrol ya. Yes. Terus apa tuh? Gimana cerita yang kayak seru nih gitu. Ya mungkin kalau relasi ya itu sih ya, maksudnya nggak tahu ya. Karena memang aku suka aja gitu. Kalau untuk ketemu orang-orang baru, kenal, ngobrol, sharing gitu ya. Kayak karena dari pengalamanku ya, semakin banyak kita nemuin orang itu, kita semakin banyak dapat cerita, ya kan, yang bisa ibaratnya ya pasti ada, setiap cerita kan pasti ada nilai positif. Mungkin sama ya kayak tagline-nya di ada sebuah project ya, sharing with caring ya. Nah, jadi setiap orang itu pasti punya ceritanya lah yang memang berkesan lah. Mungkin nggak buat semua orang tapi buat sebagian orang pasti ada lah sisi positifnya. Itu yang bikin aku suka gitu, dan aku yakin sih kayak dari setiap orang yang aku temui nantinya juga pasti untuk jangka panjangnya itu juga bakal bagus juga gitu. Nah, dan ternyata benar ketika diimplementasikan saat aku berbisnis, salah satu hal gitu ya dari orang yang pernah aku temui ternyata juga ada berkontribusi juga lah terhadap bisnis aku atau proyek aku sendiri gitu. Jadi ya sejauh ini sih worth it sih kayak gitu. Nah terus tadi yang belum lanjutin ya yang Our Vibes sendiri. Jadi 2018 tuh. Jadi memang awalnya kenapa kita bikin Our Vibes itu pertama gini. Memang awalnya stuck gitu, kayak organisasi sudah capek, aktivitas luar juga udah capek. Udah mulai realistis aja. Jadi dari mindset yang cukup idealis itu semakin berkembang. Jadi ya sadarlah kita harus sudah lebih realistis. Jadi kayak ya udah harus punya saving nih, punya pemasukan sendiri nih, kayak nggak mungkin juga ngandelin duit orang tua terus gitu kan. Dan akhirnya sadar kan duit itu penting sebenarnya. Iya. Dan termasuk juga dulu salah satu orang yang ternyata lebih banyak beli barang gitu. Nah jadi kayak kepikiran kenapa sih daripada aku beli baju terus atau beli barang terus, kenapa nggak aku bikin sendiri aja sih gitu. Itu semacam keresahan yang muncul ketika dirimu merasa aku impulsif banget nih, kayak seneng hobi ngoleksi kaos apa segala macam. Terus baru muncul kayak kenapa ya nggak aku buat brandku sendiri dan aku pakai sendiri kemana-mana gitu. Betul. Iya, ya awalnya gitu doang. Awalnya ini motivasinya itu doang. Kayak daripada aku beli baju, mending aku bikin baju gitu. Simpel ya motivasinya cuma simpel gitu ya kayak. Iya. Enggak, kira ya udah jadi. Tapi ya tahu sendiri lah. Maksudnya ada dampaknya juga dengan ketika kita nyemplung ke bisnis, taunya dengan motivasi dan persiapan yang mungkin nggak begitu matang gitu ya. Kayak cuman ya, buat jadi berdampak persiapan yang kayak cuman buat iseng coba gitu. Iya, nol dari kesengan. Tapi ternyata kalau diseriusin ternyata membutuhkan pertama modal yang gede sama mental mungkin yang paling penting ya. Betul. Nah, itu pas awal terbentuk kan karena kayak awalnya dirimu merasa aku boros nih, apa beli baju, terus aku buatlah brand sendiri yang aku pakai sendiri. Betul. Terus ada berarti ngajak partner. Iya, kemarin tuh bareng partner Dani Ramdhani, yang kebetulan sobat dekat juga. Asik. Sampai saat ini. Tolong nonton ya Ramdhani. Anda teman saya juga.
Jadi ya udah ngajakin aja Dani bareng-bareng sih, bareng-bareng. Jadi produk pertama kita itu dulu apa ya? Yang apa sih kaosnya? Lupa. Bukan kaos. Apa? Hoodie malah. Hoodie. Yang kayak retail-retailan itu kan? Iya, words unspoken tuh tulisannya, inget banget tuh. Itu tuh juga parah juga sih. Cuman sebelumnya sebelum ke Our Vibes ya. Dulu tuh kenapa? Kok nggak jadi dibakar? Pendekan tuh aku potong-potong terus nggak jadi. Oh, anjir. Kok ditiap susah Sultan ya? Sobek jatuh lagi tuh. Nggak proper dikit ganti ya? Kayak kurang aja pendekan. Kurang, iya. Terus sebelum Our Vibes? Jadi sebelum Our Vibes itu awalnya aku tuh sempat bikin hoodie juga, hoodie tapi untuk angkatan. Angkatan, oh. Nah, jadi karena memang di organisasi kan sempat terlibat juga, involve juga ke pembuatan merchandise angkatan gitu kan di jurusan. Oh, yang tulisan HI 16 itu ya? Iya, nggak usah sebut angkatan, nanti kedengaran tua. Nah, mana tahu angkatan kita ada yang nonton kan lumayan lah, support lah geng. Tolonglah. Siap. Sponsor kayak gitu ya. Ini tolonglah. Mana tahu bisa dapat rezeki dari sini kan, nanti kalian keundang ke Anjay. Jelas. Tiap lebaran kirim hampers. Hampers bisa, nanti kita collab hampers lagi. Hampers sebuah project warna oranye, iya. Sebuah project oranye terus design by Our Vibes kan. Wah, ada yang bisa. boleh loh, boleh nanti kontak-kontak aja ya. Bisa. Ntar aku kirim kartu CP nama di bawah ya. di deskripsi ya, di CP nama Romi Anggara. Nah, jadi produk Jaket pertama angkatan. jadi awalnya Mercedes jaket angkatan tuh. Jaket angkatan, karena kalau untuk di nggak tahu ya, kalau di Jogja itu kita dulu minimal produksi itu 12 di vendor. Satu apa ya? Satu desain. 12 tuh berarti ibaratnya Satu lusin. Satu lusin. Satu dulu anjing, ingat istilah itu. Lama udah tua. Nah, terus kebanyakan ini sih bikin kopi. Biasa. Kan itulah namanya lika-liku kehidupan. Jelas. Nah, jadi bikin ternyata alhamdulillahnya lebih wah. Menarik nih gitu kan, cuan nih. Kan dirimu nargetin berapa pieces nih terbuat terus lebih. Minimal 12. Kita kemarin targetnya minimal 12. Minimal 12 ternyata lebih tuh. Hampir dua lusin sih, tapi nggak nyampe 2 lusin. Wah, ternyata ada loh gitu kan. Ada loh duitnya di sini gitu kan. Itu awalnya juga iseng-iseng doang gitu, kayak kenapa sih nggak coba aja gitu kan. Nah, ya udah dari situ kita lebih ya. Cuman memang menuju ke situnya agak berlika-liku gitu kan. Apalagi manage sumber daya ya, nyatuin kemarin bertiga kita. Untuk yang angkatan itu bertiga, nyatuin satu ibaratnya 3 kepala gitu kan agak susah ya. Jadi agak satu susah. pemikiran ya. Jadi memang ya masih belum bisa dilanjut lah. Masih belum bisa dilanjut sampai akhirnya oh ya udah karena memang ngerasa sama Dani ini satu frekuensi lah. Satu visi, satu misi lah. Iya, dari sisi nyari cuan itu pentingnya. Iya, minimal kalau berbisnis bareng-bareng itu ya kita satu frekuensi dulu lah kalau bisa. Nanti kan ke depannya nanti bisa disesuaikan, bisa dikomunikasikan. Nah, jadinya lanjut lah sama Dani. Cuman memang ketika udah jalan, pas di produk pertama itu memang masih kurang optimal, nggak tahu. Karena kita tidak well prepare ya, tidak well prepare. Jadinya ya agak effort juga sih biar bisa dapat satu lusin minimal. Gitu. Itu untuk hoodie. Itu agak maksudnya ya mungkin itu drama dinamika setiap partner yang mau bikin bisnis jalan bareng gitu, itu mungkin ya nggak satu pikiran, nggak satu frekuensi lah, apalah segala macam. Terus pas vakumnya di 2019 berarti apa di 2018 ya? Nah, jadi sebenarnya vakumnya itu gara-gara itu pas masa-masa KKN ya. Abis KKN kan skripsi. Pusing fokus ngurus skripsi. Jadi karena memang masih belum 100% lah pengen serius bisnis gitu kan. Ya udah, di satu sisi pengen bisnis, satu sisi juga pengen lulus cepat. Ke-trigger banyak teman yang ngambil continuous tuh, kalau di HI ada ya continuous itu, jadi banyak juga yang tidak lulus lanjut cepat gitu kan. Nah, jadi aku gimana caranya nih biar nggak ketinggalan sama anak continuous nih. Jadi harus lulus cepat juga. Jadi ya udah, karena terlalu fokus untuk skripsian, ngejar lulus gitu ya. Ternyata bisnisnya secara nggak langsung dikesampingkan, terus nggak well prepare, nggak well strategi gitu, jadinya ya udah kayak angin-anginan lah, nah sampai kelar kuliah ya udah baru dari situ kayak ngerasa kayaknya ini perlu untuk diskusi lagi deh. Jadi masuk di 2018 sih, aku lupa sih 2018 atau 2019 ya. Nah pokoknya di 2018
2020 ya. Baru mulai lagi loh. Yang artikel 3 itu 2020 ya? Yang putih itu. Enggak, yang bunga mawar. Bunga mawar itu 2020 awal, sebelum corona itu. Ah, iya ya. Corona 2000 berapa ya? 2020 Cok, udah. Enggak loh. Enggak lagi 2021. 2019. Corona itu 2020 akhir tapi di China. Iya nggak sih? 2021 awal. 2019 akhir di Cina, terus Februari 2020. Oh iya. 2020 di Indonesia baru masuk dan itu baru benar-benar itu. Berarti kita mulai berarti sorry, ralat berarti 2019 kita mulai seriusin lagi tuh. 2019 di bulan Agustus. Di bulan Juli Agustus. Jadi di 2019 itu itu pas posisi libur kuliah ya, libur kuliah. Jadi kalau nggak salah itu tinggal ya libur kuliah. Pas dari rumah tuh ya udahlah. Cari orang yang bisa desain. Kita bikin artikel 3 yang mawar. Kita bikin artikel 3, bayar si desainer, langsung publish tuh. Ya udah, dan itu menjelang corona ya kan? Menjelang corona tuh 2019 kan. Menjelang corona dan ternyata banyak antusiasnya. Itu kita out of expectation banget sih. Jadi di luar dari ekspektasi kita, bener-bener banyak dan juga keberlanjutannya bagus. Jadi pas sudah di Jogja tuh banyak yang nyamperin aku sama Dani ya. Banyak yang sama Dani kayak nanya soal bisnis lah. Bisnis fashion gitu, kayak gimana kok bisa gini-gini dan sebagainya. Ya udah kayak kita ya jelasin dengan sejujur-jujurnya aja gitu. Itu perasaanmu ditanya kayak baru juga mulai terus tiba-tiba kayak ngerasa anjing aku udah kayak bisnismen banget terus tanya-tanya kayak gini tuh kayak perasaannya seneng nggak? Seneng enggak, ya maksudnya kalau ditanyain nggak seneng ya, karena belum tentu juga yang kita jawab kan juga bakalan udah yang paling benar gitu, nggak tentu juga gitu. Cuman kita balik lagi ya kita cuma sharing apa yang memang kita lakukan aja gitu. Dan balik lagi sharing with caring. Personal branding gitu. Tagline sangat oke. Biar kelihatan dapat terus ya ininya bridgingnya ya. Biar kayak kalian tuh semakin semangat untuk nonton aku dan lebih tepatnya nggak bosen aja sih ngeliat aku, karena nanti kan narasumber beda-beda. Mungkin nanti Romi nanti akan jadi salah satu narasumber lagi, jadi lawan bicara, mungkin bahas tentang cinta-cintaan. Wow. Tentang makin berat. Tentang ya bahas quarter life crisis kah, apa mental health lah, trust issue lah, apa segala macam. Nah itulah istilahnya. Berarti termasuk cepet ya Romi. Kalian Aura Vibes ini dari vakum nggak sampai setahun vakumnya. Setahun vakumnya itu termasuk cepat atau lama? Kalau menurut aku termasuk cepat sih, karena kalian pada saat dalam setahun itu benar-benar emang ngejar target kalian pribadi. Kemudian setelah itu langsung kayak langsung melintas pikiran gas langsung buat lagi lanjutin. Iya, jadi sebenarnya mungkin kalau bisa dibilang vakum itu 2 kali ya. Vakum pertama yang paling parah itu ya itu yang pertama tadi, dari 2018 tahun kan sampai 2019. Banyak berarti vakum ini? Banyak. Nah jadi setelah artikel 3 tembus tuh, tembus kan, wah, baru kita coba untuk partner sama orang, sama bisnis juga gitu kan, lagi sama-sama berkembang. Jadi coba ternyata nggak sesuai dari ekspektasi gitu, kok jadi turun. Ibaratnya kalau misalnya grafik ya, yang tadinya gini jadi kok gini gitu kan. Nah habis itu wah bingung, apa yang salah gitu kan, masih sama-sama bingung juga aku sama Dani, kayak gimana, bingung, masih belum ibaratnya masih belum konsisten juga. Jadinya sempat lah kayak kita ngerilis produk baru itu bener-bener kayak jaraknya itu terlalu jauh, interval waktunya jauh. Nah sampai makanya kenapa aku bilang 2020 itu kita officially fundednya itu di 2020. Nah jadi kayak kita bener-bener well prepared, well strategy itu di 2020, tepatnya di bulan Juli. 2020 gitu. Jadi corona itu ya. Yes, makanya kenapa dari 2019 itu ke 2020 ya masih angin-anginan. Kayak kita baru nulis produk baru beberapa doang. Kayak gitu-gitu. Mungkin kata-kata yang lebih motivasional itu kan bukan angin-anginan, lebih kayak mempreparekan secara matang, well prepared itu ya. Iya. Belaan aja sih ini pembenaran. Nggak ada persiapan ya. Nah, kalau dari aku pribadi sih, maksudnya ya bisnis kan semua itu kalau nggak ada saingannya, ya bukan bisnis namanya kalau nggak ada saingan. Apalagi sekarang retail fashion, kaos apa segala macam. Kenapa kaos? Sedangkan banyak yang bisnis kaos apa segala macam, dan dia ketika punya modal banyak emang dia memasarkannya emang jor-joran,
terus lakunya banyak gitu, lakunya cepet. Iya. Dan kaos kan karena kita kiblatnya ke western ya, Barat ya. Western. Nah, karena semakin banyaknya kaos ini menjadi fashion style anak muda zaman sekarang, nggak cuma anak muda, bahkan seluruh kalangan. Apa sih yang sebenarnya dirimu yakinin gitu? Kenapa memilih bisnis fashion kaos? Kenapa fashion ya mungkin ya, Kenapa lebih tepatnya ya. fashion? Karena kalau untuk produk sendiri memang kita memang mostly itu kaos gitu ya. Mungkin bisa dibilang sebagai main brand kita itu kaos gitu. Jadi kita kan di Artabs itu nyebutnya artikel ya. Artikel. Jadi kita mencoba untuk kayak ini spesial item kita ya kaos gitu. Cuman memang semakin kesini kita semakin banyak ibaratnya semakin banyak analisa gitu, pertimbangan dan sebagainya. Memang kita bakalan mencoba untuk meranah ke beberapa produk lah, nggak cuma di kaos ya. Jadi kita kemarin juga udah rilis celana pendek, short pants, corduroy. Terus kita juga udah rilis tote bag juga gitu kan dan sebagainya, dan nanti masih banyak lagi lah gitu. Jadi nggak cuma stuck di kaos doang gitu, outer dan sebagainya nanti kita bakal bikin. Cuman kenapa fashion? Kalau pertanyaannya fashion ya karena itu baik lagi ya mungkin ke background awal ya, karena kita juga mungkin suka dengan hal-hal yang berbau fashion ya. Fashion dan Aku juga nggak paham sih kenapa fashion gitu ya. kenapa memilih itu? Kenapa fashion ya? Iya. Kayak kalau aku pribadi ngeliat ini keren, maksudnya mental orang ketika membuka bisnis fashion, membuat kaos yang saingannya banyak apa segala macam, terus terpede ya buka aja buka. Tapi enggak, aku pernah baca tuh kayak ya, dari beberapa ratus orang yang membuka buka bisnis fashion, ada juga banyak yang tutup gitu. Karena ya balik lagi ke mental orang itu. Iya, mental. Sebenarnya aku nggak dari awal itu nggak mencemasin, mungkin karena kompetitor gitu ya. Apakah ini bisa bersaing atau enggak gitu. Aku nggak ada pikiran kesana gitu. Nggak ada pikiran kesana itu ibaratnya sebagai my big problem gitu, enggak. Nah, cuman aku milih fashion karena menurut aku yang paling dekat dengan aku kayaknya ya di genre itu gitu. Oh, berarti dibandingkan misalnya F&B, properti gitu ataupun bisnis lainnya ya. Kayaknya yang sesuai dengan kapasitas aku saat ini ya itu. Mungkin nanti kedepannya bakal menyebar ke ibaratnya ke aspek lain, mungkin bisa aja gitu ya. Aku juga tertarik sih sebenarnya masuk ke F&B seperti apa. To be honest ya. Ribet. Penasaran. F&B ribet. Kalau Pengen lo bikin coffee shop itu? kalau perhitungannya nggak mateng ya siap mental aja sih bukan. Karena dulu kan pernah juga bikin ini ya, bikin bisnis jasa ya. Asik. Ternyata capek bro, capek. Jasa apa tuh dulu? Cuci sepatu, Oh. waste cleaner, itulah. Yang nyikatnya harus Padahal- berkali-kali gitu ya. Tapi bener kalau bisnis di bidang jasa itu cuannya oke lah. Maksudnya marketnya jelas dan luas. Cuman ya itu capek kalau dikerjakan sendiri. Capek dan prosesnya Kecuali mungkin kita punya- lama ya pas jasa, karena kan itu kepercayaan, yang membangun kepercayaan orang itu yang susahnya. Betul. Ya, Gimana kita sekarang bangun image. bisnis fashion juga sebenarnya bisnis kaos segala macam gini kan juga membangun kepercayaan orang ya. Betul. Secara nggak langsung. Barang kita di foto bagus, pas dipakai ternyata Beda kok gitu gini, kan. itu jadi kayak bintang satu lah ibarat kan. Yes, Anjay. betul. Nah makanya kalau kita sih memang mau bagaimanapun bisnisnya gitu yang kita jalanin, mau ibaratnya karena kita juga nggak terlalu memandang kompetitor gitu ya. Maksudnya bukan nggak memandang ya, nggak terlalu menjadikan itu sebagai barrier kendala kita. Yang penting kita bisnis jujur aja sih. Jujur aja dalam artian ya apa yang kita sampaikan itu sesuai dengan kondisi nyatanya gitu. Misalnya kita menggunakan bahan A gitu ya, udah yang kita kasih bahan A. Dalam satu bundling package-nya itu ada apa aja ya itu yang kita kasihkan gitu. Misalnya kita bilang ini nyaman digunakan, misalnya nggak bisa dicuci di mesin cuci dan sebagainya, itu ya benar gitu. Berarti yang penting jujur aja sih. Ketika kamu menjual sesuatu pasti akan ada treatment selanjutnya di mana kamu men-treat customermu kayak diomongin, oh ini bahannya nanti kayak gini, Ya, gitu segala mengeduket macam lah. treatment untuk perawatannya kayak gini. Yes. Mengedukasi customer biar customer tuh nggak langsung ngejudge barangnya jelek ini segala macam.
Nah, itu mungkin salah satu bentuk usaha untuk menjalin, ya balik lagi ke hobimu tentang ngobrol sama orang, sosialisasi, relasi segala macam. Cuman mungkin medianya aja yang beda. Medianya yang beda. Dan sekarang mungkin apa ya? Karena aku juga punya pertanyaan dan keresahan-keresahan. Pertama yang itu, yang dimana fashion, kenapa memilih fashion? Sedangkan banyak gitu. Bahan kaos kan banyak. Ada yang bakal lebih murah tapi kualitasnya bagus. Betul. Nah, kenapa kamu sebagai, aku bilangnya founder ya, owner Our Vibes. Nanti Our Vibes nanti ada di video ini, nanti gambarnya. Follow aja IG-nya apa segala macam. Kalau mau melihat artikel-artikel lainnya ya kan. Sistemnya PO kan, tapi kan kita udah ready stock sekarang. Ready stock. Jadi perkembangannya udah beda ya. Iya, karena kalau dulu kita nggak punya modal. Berarti nyari modal dulu. Jadi PO itu kita mutarin duit orang. Untungnya juga diputerin lagi ya kan. Untungnya dipakai sendiri. Jadi kita juga pakai gitu ya dari untung kita. Jangan ditiru itu. Makanya nggak berkembang. Tapi sekarang udah juga. Ya udah kita caranya. Udah mulai melek ya, udah mulai melek dan kita mulai banyak perhitungan dan pertimbangan lah. Itu sih keresahan pertama, kenapa memilih fashion. Yang kedua tuh sampai kapan sih, mau sampai kapan? Apakah ini menjadi goalsmu dan kamu emang kerja dan sampinganmu bisnis gitu? Atau apa? Atau ada goals lainnya, atau emang kayak ya ini cuma sementara doang, nanti selesai gitu? Ya ini pertanyaan yang cukup sulit ya. Asik. Yang aku juga sebenarnya masih bingung juga jawabnya kayak gimana. Karena banyak juga yang nanya kayak gitu ya. Kok kamu bisnis tapi kerja juga gitu sama orang lain ibaratnya. Orang di mana-mana kalau bisnis itu fokus bisnis aja biar bisnismu bisa settle dan sebagainya. Ya betul gitu. Mungkin di satu sisi itu betul. Cuman ya menurutku ya memang bisnis itu sebagai goals utamaku gitu. Maksudnya aku kerja gitu kalau bisa ya untuk cari modalku gitu buat berbisnis. Jadi ya nggak mungkin kan juga nggak tahu juga misalnya bisnis ini bakal sampai kapan ya. Cuman aku sih berharapnya sama tim ini bisa berlanjut terus gitu sampai kitanya bisa ya bisnisnya yang bisa jadi bisnis yang autopilot lah. Anjir itu ya kalau keinginan harapan semua bisnismen di luar sana yang baru merintis ya autopilot. Cuman tapi kan prosesnya lama ya. Dan emang dinikmatin dan memang ya mentalnya emang harus dijaga bener-bener, jangan sampai down banget. Karena ya aku ngeliat sih dari dirimu udah apa tuh? Udah 2 kali vakum udah kayak ngerasa terbentur masih belum terbentuk. Mungkin ada terbentur lainnya. Mungkin bisa jadi. Tapi itu namanya proses ya kan. Yes. Itu berarti tadi pikiran sementara dirimu ini masih menjadi suatu goals bisnis ini, goals Our Vibes. Iya betul. Bahkan jadi kan bisnis yang berkelanjutan ke depannya, bahkan sampai kayak ibaratkan sampai anak cucu kita masih bisa ngerasain bisnis kita ini. Iya, kalau itu belum tahu ya kalau sampai anak cucu ya. Amin. Tapi amin ya. Pasti sih. Cuman ya kalau bisa sih nantinya, aku tuh kayak pernah ngebayangkan nanti bakal di suatu tempat gitu ya. Jadi nanti ada store-nya Our Vibes. Jadi terus nanti di seberangnya itu ada store yang lain mungkin cuci sepatu atau apa gitu kan, karena aku masih doyan jadi kayak dalam satu komplek gitu ya ada beberapa ya bisnis gitu yang memang di bawah manajemen ke semua. Jadi itu kayak jadi dream banget sih sebenarnya. Jadi kayak gitu. Itulah kami kan sebenarnya personal branding kami. Jadi kalau untuk teman-teman yang ada dana lebih mungkin bisa menginvestasi kami kelola. Kita masih ngebuka buat para investor ya. Add aja @Robi Anggara, @Mukhlisyadi, kami bisa. Nanti langsung hubungi CP-nya aja. CP ngobrol-ngobrol lah kita. Seperti itu. Gitu sih. Tapi kalau memang dibilang serius ya kita pengen nih serius sih buat bisnis ini ya. Kalau misalnya kan kamu sekarang kan bertiga sekarang. Bertiga. Kalau misal nanti di tengah jalan ternyata kamu harus menghandle-nya sendiri, itu udah terpikirkan belum? Kayak misalnya, aduh temanku misalnya nikah kah, ada kebutuhan lain kah sama yang lebih penting menurut mereka. Dari dirimu udah pernah kepikiran kayak, oh aku jadi single factor gitu? Ya itu hal-hal yang memang mau nggak mau harus dihadapi ya. Cuman memang nggak ada kepikiran buat ngebayangin seperti itu gitu, karena kan kita di awal juga udah ibaratnya udah sama-sama sepakat nih bertiga nih, ya udah kita pengen
bangun bareng-bareng, jalanin bareng-bareng gitu ya, sampai goals kita sama-sama terpenuhi dengan pembagian job desk yang udah sama-sama gitu. Jadi otomatis ketika satu ada yang amit-amitnya mundur gitu ya, atau cabut diri, tarik diri, ya otomatis pasti kan akan ada posisi yang kosong nih. Akan ada kerjaan yang mungkin perlu diisi oleh orang baru atau mungkin di backup, dan itu pasti akan sangat memberatkan. Dan kita pernah berada di posisi itu gitu. Nah, jadi memang harapannya sih kalau bisa ya kita bareng terus sama-sama, bahkan kalau bisa ya kita bisa nge-hire orang lebih banyak lagi. Oh, berarti tujuan lainnya itu memperkerjakan orang untuk bekerja sama kita ya. Pengen banget kayak gitu. Itu sih, tapi itu tinggal gimana kitanya mempertahankan kepercayaan satu sama lain dan kepercayaan kepada customer nanti ya kalau untuk bisnis kaos ya. Cuman tadi aku mau ngomong apa ya, lupa aku. Tapi ngomong-ngomong, Masnya sendiri udah pernah nyobain kaos kita belum sih? Oh, setiap ada artikel dari Our Vibes nih, jelas pembeli pertama. Kalau kemarin sempat ada ya? nunggak ya. Tapi udah lunas, senang aja. Udah dibayar. Loyal customer. Kita tuh sangat mengapresiasi. Iya, rata-rata sih kebanyakan customer kita itu yang beli itu juga orang-orang yang loyal customer, yang dia melakukan repeat order lah terhadap artikel-artikel kita. Jadi kita ya ibaratnya sebagai utang budi juga ya, maksudnya jadi PR juga buat Our Vibes gimana caranya kita mengapresiasi mereka. Nah, jadi nanti mungkin harapannya ke depannya nanti kita bakalan ngasih loyalty beberapa ya mungkin sejenis itu loyalty card ataupun apakah bonus free kaos, merchandise atau apapun gitu gratis ya. satu lumayan kan. Yes. Nah, kayak gitu-gitu ya. Lobby aja buat nih. Ngapresiasi loyal customer kita gitu. Ini mohon ya untuk teman-temannya Romi yang di Our Vibes 2, mungkin loyal customer lebih dicatat lagi untuk mana nih yang dapat kaos, dapat merchandise lainnya ya kan. Siapa tahu nanti bisa dapat asbak ya. Asbak tulisannya Our Vibes kan. Jelas. Yang sebenarnya Our Vibes kaos apa sih ya? Aku sendiri juga sendiri ada keinginan untuk membuka bisnis kaos karena ya mungkin sama, aku senang pakai kaos, senang belanja kaos yang kayak keren menurutku, cocok buatku. Tapi aku sampai sekarang masih ragu dengan kompetitor, maksudnya takut, masih ada perasaan takut lah. Cemas ya? Cemas. Kalau dari kamu sendiri, apa ya? Jiwa bisnismu dari kapan? Udah dari kapan? Dari kapan ya? Jadi kalau bisnis sendiri, awalnya tuh orang tua juga bisnis sih. Orang tua bisnis. Jadi dulu waktu, aku ingat banget, zaman aku SD ya. Zaman SD itu nostalgia dulu guys ya. Nostalgia jauh banget ke SD. Jadi orang tua itu bisnisnya itu apa ya? Furnitur ya? Kalau kayak kasur, properti, kulkas gitu-gitu apa ya maksudnya? Itu bisnis apa ya? Properti, entah furnitur, pokok bahan untuk elektronik rumah. Ya gitu-gitulah, perabotan ya. Perabotan, terus sama juga kita punya counter juga. Jadi counter apa ya? Kalau bahasa sekarang apa yang agak modern ya? Mungkin nggak semua orang tahu ya, orang zaman sekarang counter masih pada tahu ya? Counter itu pulsa kan, buat pulsa ya? Iya, jual HP juga. Counter HP? Counter HP dong? Pokok counter lah. Iya, ya pokoknya tahu lah ya, maksudnya arahnya ke situ kan, counter HP ya. Jadi punya itu juga. Nah, jadi jualan pulsa. Jadi dari zaman SMP kan kebetulan udah jauh dari orang tua. Jadi dulu kebetulan SMP itu jauh dari rumah. Jadi otomatis harus tinggal bareng nenek. Jadi bareng nenek, ya udah jualin pulsa ke teman-teman SMP lah gitu, baik teman sekelas, teman seangkatan maupun kakak kelas dan adik kelas gitu. Dan ya udah mungkin jiwa bisnis itu udah ngalir dari situ gitu ya. Tapi ya memang karena mungkin kita nggak yang bisnis, bukan bisnismen yang berteoritis lah. Jadi kayak kesel juga dulu zaman SMP itu bisnis jualan pulsa diutangin. Pernah sih ngebayang? Pernah nggak jadi pelaku yang ngutangin ke teman-teman? Aku yang ngutang sudah pelaku. Kamu yang ngutang ya? Aku diutangin. Itu lebih PR banget tuh. Di satu sisi mau nagih nggak enak, nggak ditagih juga tekanan dari orang tua kan, ini mana duitnya gitu. Jadi serba salah. Ya udahlah, habis itu nggak lanjut lagi. Kayaknya dulu setahun apa 2 tahun tuh. Setahun tuh SMP. Berarti selama setahun tuh nomboin terus. Beberapa kali. Nggak nomboin sih, tapi jualan pressure kayak image-nya kan, jadi kayak image tukang pulsa gitu. Anjir. Iya sih, kalau zaman dulu sih emang image itu kayak, bahkan kayak misalnya contoh jualan pulsa tuh kayak dia anggap iya. Tapi kalau sekarang udah bodo amat sih sebenarnya. Iya, toh juga dulu
masih banyak yang butuh sekarang juga, mungkin bukan jualan pulsa ya, jualan ini Paketan. paketan. Berarti udah dari kecil. Ya itu saya SMP sih, SMA kayaknya nggak berbisnis deh. SMA fokus dengan percintaan. Enggak juga. SMA itu fokus olahraga kali ya. Olahraga. Enggak sih, SMA ngerantau ya. Oh berarti full rantau semua ya? SD? SMP dari SMP. SMA. SMP rantau, SMA ngerantau, kuliah ngerantau. SMA itu mungkin lebih banyak ke ya beradaptasi sebagai perantau sih. Perantau yang benar-benar ngerantau ke Jawa gitu ya. Emang benar nyari temen, nyari belajar budaya, kebiasaan di tanah rantau. Jadi masih belum ada kepikiran buat bisnis Asik sih, maksudnya sampai akhirnya kuliah. sebenarnya bahkan jiwa bisnisnya setiap orang tuh ada sebenarnya kan. Kayak zaman dulu mungkin di zaman nenek moyang kita berdagang Berdagang ya. sampai sekarang pun pasti mungkin ya kita kayak dagang hal-hal kecil yang tanpa kita sadari itu sebenarnya berbisnis gitu. Iya, Mungkin semua orang punya jiwa bisnis kalau mungkin. menurut aku Toh mungkin juga bicara tentang bisnis itu kan cuma untung rugi ya. untung dan Simpelnya ya, untung rugi. Bagaimana cara kita mencari untung dan menghindari rugi, udah itu doang. gimana caranya meraup untung sebanyak-banyaknya, rugi sedikit-dikitnya. Nah, mungkin ya karena durasi ya, dari durasi lama banget nanti takutnya bosan nonton. Terakhir. It's okay, santai, masih Karena banyak. kalau kita ngobrol kayak gini, itu pasti kayak 2 jam, 3 jam tuh nggak cukup. Harus setiap hari gitu. Benar. Apalagi kalau kalian ada yang mau ngobrol tentang bisnis sama Romi yang ngerintis dari nol nih orang. Kita bisnis bareng yuk. Bisnis bareng, atau ada siapa tahu ada investor kan Iya. yang dananya pada Siapa saat tuh ini investor kita- mau nambah lagi gitu ya. personal branding dulu ya kan, kita memasarkan diri kita bisa kok, bisa lah diomongin, Bisa dibicarakan di bisa belakang. dibicarakan, bisa lah bikin bisnis plan, RAB itu bisa lah, break even point itu bisa lah, aman lah ya, sepele ya. Karena kalau aku bisnis lebih ke F&B, karena F&B. sempat Aku penasaran tuh F&B. Pengen penasaran banget, pengen gimana sih challenge-nya gitu ya. challenge Cara masuk. itu kalau menurut aku ya kompetitor lebih spill dikit aja, kompetitor lebih ngeri dan emang berani modal gede dibandingin kaos ya untuk Mungkin brand fashion. kalau F&B itu memang kalau dari sisi model mungkin memang harus lebih jor-joran ya. Karena kita kalau di fashion kan mungkin ya model mungkin iya, cuman masih bisa ibaratnya modal sedikit pun menurutku ya bisa jalan gitu fashion. Kalau F&B kan kayaknya memang harus benar-benar besar di awal kan. Bener-bener masa besar di awal dan itulah berat lah pokoknya. Mungkin nanti ada segmen selanjutnya untuk ngobrolin asik segmen udah kayak orang Tapi kerja kamu, gitu. aku mau nanya nih, penasaran ya. Kalau kamu kan, kalau aku lihat ya, si Chris ini kan udah lama ya, misalnya ibaratnya kita jarang nggak begitu sering juga ketemu ya. Jadi dulu, setahu waktu zaman kuliah tuh memang anaknya kayaknya nggak yang bisnis banget, iya nggak sih? Iya. Correct me if I'm wrong ya. Nah terus tiba-tiba pas aku udah kelar lulus, taunya nih anak udah kecimpung aja di bisnis dari mindsetnya, dari circle-nya apanya udah beda banget, jauh. Nah itu gimana tuh? Triggernya apa kemarin, Chris? Triggernya karena pertama pasti pressure dari tekanan dari orang tua, apalagi basic keluargaku tuh itu emang nggak bisnis banget orangnya, emang jiwa-jiwa PNS lah bisa dikatakan, memang pekerja kantoran gitu. Kantoran. Bisnis memang dari nol banget, kemarin belajar sendiri apa segala macam. Kok dulu emang gak ada keinginan, bahkan gak ada kepikiran sama sekali untuk memutarkan uang itu Di bisnis ya? tapi karena pressure dari lingkungan sosial, terus ngelihat oh asik juga nih, bukan yang easy money nih gitu. Yes. Emang harus kita, ya aku memaksimalkan otakku lah, sayang aja kan karena udah di umur sekian kok masa gini-gini aja, itu di pressure tekanan. Iya. Apa nih yang bisa aku jalanin? Sebenarnya banyak, planning itu banyak, cuman yang dikasih rezekinya ditakdirkan pada saat ini mungkin tentang bisnismen banget, F&B apalagi karena aku juga memaksimalkan basicku sebagai orang yang senang masak, senang racik sesuatu gitu. Ternyata seorang Chris juga seneng masak ya? Seneng Nah itu aku baru tahu tuh. Karena pada saat dia main ke tempat saya tidak pernah memasakkan dia. Memang, makanya kan nggak tahu. Karena juga mungkin dulu aku, karena aku ngerantau ya, Malas ya? tahu bukan
sebenarnya ada males juga, rasa males ada wajar ya. Ya, Jujur papa maaf ya. perantauan pada umumnya ya, malas Males. masak. Terus mungkin terlena dengan di tanah rantauan ternyata asik gitu. Belum ingin menggali lebih dalam potensi diri. Terus mikir mau sampai kapan kayak gini. Ya sudahlah, coba aja yang ku suka dari basic hobiku. Ya memang benar kata orang yang kata kita sukses itu bisa ada hobi yang bisa diduitin gitu. Mungkin sekarang belum gitu. Nah sekarang ya kemarin sempat ya kerja masak apa segala macam dibayar, karena aku ngelihat respon dari orang-orang yang makan makanan gue kayak enak gitu, seneng, kayak anjing, apresiasi diri gitu. Kayak itulah kayak trigger. Iya, aku masakanku layak untuk orang banyak, makanya kayak dalemin. Kebetulan kemarin udah sempet ngehandle satu kafe, udah tahu dalam-dalamnya, ya makin semangat lagi. Nah, ternyata yang orang kira itu ribet, sebenarnya kalau kita jalanin dengan sesuai dengan kemauan kita, ya itu bakal santai aja jalan ya, ngalir. Dan ya juga ngerasain dinamikanya, kerasa. Juga tekanan dari keluarga yang kayak ngapain kamu bisnis ini kayak seru juga anjing, kayak lebih menantang diri aja, nggak pernah ngerasa takut lah untuk berbisnis, apalagi di F&B. Makanya tapi berat di F&B itu berat banget, lebih mungkin dari sisi ya kompetitornya juga pasti banyak ya. Kompetitornya banyak. Dan mungkin dari sisi trennya lebih cepat juga ya. Iya, perputaran trennya itu juga cepat. Jadi harus terus berinovasi ya. Mungkin sama sih ya. Di fashion juga gitu sih. Memang kita harus terus berinovasi juga. Nah, cuman tadi kamu bilang kan ada kayak ada kesenangan sendiri juga ketika masakanku diapresiasi. Nah, ini juga masuk nih. Jadi cocok juga nih. Pernah tuh aku berada di titik di mana jalan ke hari itu di Jogja, di kota gitu. Jalan biasa, ngelihat orang stranger itu pakai produkku sendiri. Oh, itu yang which is aku nggak kenal gitu kan. Anjir, ke dalam hatiku, itu barangku itu. Wah, ternyata dipakai orang sampai sini, kayak wah itu puas banget rasanya. Kayak itu ketemu di jalan nggak? Iya, ketemu dan aku nggak tahu itu siapa. Anjir, keren. Itu yang artikel 5. Jadi kayak anjir, ternyata dipakai orang, barangku dipakai orang ya, dan orang itu nggak kenal. Ya, jadi wah ini suatu kemajuan dan motivasi baru buat aku biar bisa lebih semangat lagi, kayak ya udah, berarti dari sini harus bisa lebih optimal lagi nih, kayak seru juga. Dan jadi mungkin memang ada poin-poin tertentu di dalam bisnis yang memang kita mendapatkan motivasi secara tak terduga kayak gitu ya, yang bisa secara nggak langsung ningkatin semangat kita lagi. Kayak gitu. Tapi itu aku juga ngerasanya kayak yang kamu cerita, terus yang ku rasain, tapi bedanya kan kamu kaos, aku makanan. Tapi itu rasanya tuh kayak anjing, terharu banget gitu, kayak anjing, makananku habis itu kaos, aduh anjing, kaosku dipakai. Iya, barangku dipakai, bukan jadi lapel. Bukan jadi keset WC. Bukan jadi keset, Iya, benar. Makanya wah, ternyata bisa loh gitu, maksudnya bisa loh barangku tuh masuk di pasaran gitu kan. Ya itu sih suatu hal yang memang jadi salah satu motivasi juga gitu, biar bisa lebih konsisten lagi buat berbisnis. Ya sih, semua. Kayak aku kadang berpikir kayak selentingan lewat gitu, kayak berpikir semua orang bakal menjadi bisnismen pada waktunya. Iya. Tapi bisnisnya apa itu tinggal gimana kita mengelola dan mengelola diri kita tahunya di mana, basic potensi kita di mana, ya tinggal ya selama kita suka, kenapa enggak gitu. Benar. Nah, cuman satu hal ya yang mungkin masih dalam perdebatan dalam pikiranku sendiri gitu ya. Ketika kita berbisnis kan memang benar umumnya sesuai dengan passion gitu ya. Nah, cuman memang kalau kita balik lagi ke bisnis yang ini ibaratnya lebih strategik ya, bisnis yang lebih strategik itu kan kita memang harus bisa lebih peka nih melihat peluang. Dan kita juga nggak boleh terlalu idealis. Idealis boleh, cuman ya kita juga harus realistis gitu. Nah, jadi aku semakin kesini ya bersama tim ngerasa kayak
Ya kita berbisnis, tapi juga kita harus ngeliat nih demand-nya di pasaran tuh seperti apa, trennya seperti apa. Jadi nggak menutup kemungkinan kita bikin produk yang mungkin memang nggak kita banget, yang kita nggak suka tapi masyarakat suka gitu, ya kita bakal bikin. Tapi dengan konsep dan gaya dari Tetap ada ciri khasnya kita sendiri, identitasnya kita sendiri. Jadi nah yang aku bingung jadinya, apakah ketika berbisnis itu harus sesuai dengan kesukaan kita atau memang ya udah bisnis aja gitu. Yang penting kita untung udah. Nah mungkin untuk teman-teman yang nonton mungkin kalau ada jawaban dari kebingungan ini mungkin bisa di-sharing karena kami menerima kok asli. Karena sharing with caring itu sangat aduh anjing lah gitu. Enak banget gitu. Karena contohnya kan mungkin dari beberapa mungkin kita bicara fashion ya, fashion bisnis yang udah besar gitu, misalnya Urban Ink gitu ya, Urban Ink yang di Jakarta. Itu kan dia foundernya itu Rico Lubis. Rico Lubis itu dia backgroundnya itu dia dari streetball, terus dia passionate banget di streetball, terus dia masuk ke bisnis. Awalnya dia Urban Ink itu kan dulu majalah, terus dia pindah, ibaratnya ada titik rendahnya juga, dia terus masuklah ke sekarang ke fashion dan itu makin besar. Nah, tapi memang dia cara maintaining passionnya dia di bisnisnya dia adalah dengan buat produk yang sesuai dengan lifestyle-nya para streetballer, lifestyle para streetballer. Terus dia tetap berada di circle-nya streetball gitu kan, dan dia bahkan memajukan juga skena streetball itu, apa istilahnya, bukan skena ya, pokoknya circle streetball itulah kayak gitu. Berarti memang Nah itu adalah salah satu contoh yang bisnis yang memang masih idealis lah, sesuai dengan passion. Tapi ada juga bisnis yang dia nggak sesuai dengan passionnya dia, tapi dia tetap jalan kayak gitu. ini tinggal gimana strateginya masing-masing manajemen developer apa segala macam itulah yang untuk mengelola kesustenan ke depannya dari bisnis itu sendiri. Iya, makanya bener banget tuh kalau mau berbisnis memang harus benar-benar persiapan matang, perhitungan matang, pertimbangan matang. Jangan sampai kayak Arvibes di 2018. Kayak motivasinya cuman aku pengen bikin baju biar gak beli baju, udah gitu doang. Ya udah ujung-ujungnya nanti vakum. Tapi dengan motivasi sederhana itu sampai sekarang ya alhamdulillahnya bisa berjalan ya. Tinggal gimana menstabilkan, sustainkan sampai sesuai dengan timeline mengembangkan sesuai dengan harapannya kalian masing-masing kan. Yes. Ya kalau mungkin terakhir harapanmu untuk Our Vibe sendiri dan dunia fashion di Indonesia atau enggak di kota kita sekarang ini, Yogyakarta, apa? Iya, ini mungkin agak sedikit mungkin jauh ya. Asik. Ya cuman kalau boleh di-share, ini jujur ya, goals pengen banget nih. Jadi dari awal kita konsisten pengennya gini. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan bisnis yang sehat gitu ya, jujur, dan juga bermanfaat lah buat orang. Nah jadi itu kita tuh pengen banget buka lapangan pekerjaan yang luas, pengen banget itu. Nah jadi ya makanya kenapa goals kita pengen bisnisnya bisa terus berlanjut besar gitu, sehingga bisa memberikan banyak manfaat juga buat orang banyak gitu, mungkin dari sisi pekerjaan gitu ya, benefit. Dan kita juga pengen banget bisa nge-guide para pelaku-pelaku ibaratnya pelaku-pelaku sosial ataupun juga skena-skena gitu ya, biar bisa sama-sama berkembang lah. Jadi kita juga pengen support, misalnya kita sekarang kan lagi support banget tuh skena skate ya, skateboarder Di Kalimantan itu tempatmu ya? Di Kalimantan, Jogja juga menuju gitu ya. Cuman memang kita startnya kemarin dari Kalimantan Timur ya. Ya kita juga berusaha untuk bisa nge-sponsor juga. Terus juga kita mau masuk ke ranah ya seputar itulah. Tapi kita startnya dari skena. Jadi kita bisa nge-guide, kita bisa support gitu ya dari sisi sosialnya. Terus nantinya goals akhirnya kita bisa memberikan lapangan pekerjaan yang luas. Kayak gitu. Asik sih itu ketika terjadi dan terrealisasikan, itu kayak kado dari Tuhan yang mungkin yang kita tunggu-tunggu gitu ya. Yes. Nah, tinggal gimana kitanya sendiri lagi untuk menjalankan, serius apa enggak. Iya, sama satu hal lagi mungkin ya, yang jadi goals kita juga, kita pengen banget tuh ngembangin budaya apa ya, pride terhadap lokal brand gitu. Maksudnya biar masyarakat itu lebih minimal mereka realize gitu, sadar terhadap produk-produk lokal gitu. Mereka
sadar, mereka senang, mereka pakai. Karena kebanyakan banyak banget tuh orang-orang yang masih menganggap wah barang-barang barat, barang-barang luar negeri itu masih jadi sesuatu yang lebih membanggakan lah dibandingkan barang produk sendiri gitu. Kayak ibaratkan kita berani membayar sekitar 500 sampai 1 juta untuk satu kaos gitu. Dibandingin cuma 200.000 padahal itu lokal gitu. Padahal iya dari sisi kualitas sebenarnya sama aja. Maksudnya 11-12 lah gitu kan. Nah, tapi dari sisi harga jelas jauh berbeda dan sebenarnya nggak masalah gitu. Dari sisi ide desain dan sebagainya gitu ya, konsep juga kurang lebih kita produk lokal itu bisa bertanding lah dibanding dengan produk-produk luar. Cuman memang dari sisi kebanggaannya gitu loh. Itu yang masih kita pengen banget tuh menyadarkan orang-orang biar bisa mereka ya ibaratnya mereka juga bisa senang gitu ketika pakai produk lokal sendiri gitu. Ya kita pengennya gitu sih. Jadi bukan bermaksud untuk menyampingkan produk luar negeri ya. Itu kan hal yang ibaratnya di luar dari kontrol kita. Cuman memang at least gitu mereka juga tidak menyampingkan produk lokal sendiri gitu. Ya, karena masih banyak yang mengandestimatkan produk lokal kan. Karena suatu kebanggaan juga sih ketika kalau aku pribadi kadang lebih bangga ketika aku menggunakan kaosmu apa nih? Mejamu apa? Oh, brand lokal. Dibandingin orang-orang atau teman-teman kita yang kayak itu nih baru nih misalnya dari luar apa segala macam itu kayak biasa. Aku lebih respect sama orang-orang yang lebih bangga. Kaosku dari ini, dari Our Vibes misalnya. Walaupun ya sama aja sebenarnya sama-sama kaos kan. Sebenarnya kalau kayak kenyataannya ya kaos ya dipakai kaos gitu. Nggak bakal berubah jadi kemeja atau segala macam. Tapi kebanggaan dan kayak diapresiasi orang itu kayak perlu sih. Kalau menurut aku perlu sih kayak misalnya kamu bikin bisnis kaos terus yang kayak tadi ketemu di jalan diapresiasi orang dipakai itu kayak kita seneng. Itu nambah pahala ya sebenarnya. Betul. Lah. Makanya ya itu sih memang ya aku juga pakai produk luar gitu ya. Mau pakai produk luar juga tapi nggak menyampingkan produk lokal lah ibaratnya. Jadi ya nggak apa-apa, maksudnya kamu mau pakai produk dari luar, brand luar gitu, katakanlah yang udah besar-besar misalnya Nike gitu ya, Adidas, Vans dan sebagainya, nggak apa-apa, it's okay gitu. Tapi at least gitu kamu juga jangan terus mentang-mentang pakai produk luar terus ngerasa produk lokal itu jelek. Jangan. Mindsetnya. Iya. Coba kamu lihat lah di pasaran misalnya, orang-orang ya pada umumnya, misalnya disuruh bandingkan, suruh dia beli kaos Carhartt yang harga 500, terus suruh dia bandingkan dengan kaos produk lokal yang harga 500. Kira-kira dia bakal lebih suka atau bakal lebih pilih yang mana? Pasti kebanyakan pilih produk Carhartt. Iya kan? Luar dengan harga yang sama, dengan kualitas yang sama katakanlah. Ya itu karena lagi pride-nya itu loh yang beda. Nah itu yang pengen kita coba untuk educate orang-orang biar bisa mereka bisa lebih bangga menggunakan produk sendiri gitu. Pride ke westernan, ke barat-baratan. Makanya kenapa kita Our Vibes sekarang nggak terlalu memandang kompetitor itu sebagai musuh, enggak. Kompetitor itu ada sebagai motivasi kita biar bisa terus mengembangkan diri biar bisa lebih besar lagi. Tapi justru di samping itu kita juga pengen jadikan kompetitor itu sebagai ibaratnya rekanan. Jadi kita pengen banget bekerja sama. Jadi kita pengen lebih banyak memperluas kerjasama gitu ya, untuk bisa saling ibaratnya meningkatkan produk bareng-bareng gitu. Maksudnya baik itu dia dari fashion, dari F&B atau dari segmen mana gitu ya. Tapi kita sama-sama memajukan produk kita di segmen kita masing-masing gitu biar bisa lebih besar lagi. Gitu. Jadi daripada kita harus bersaing terus senggol-senggolan kan, ya mending kita kerjasama. Itu juga senggol-senggolan saling menjatuhkan satu sama lain ya. Itu kapan selesainya gitu. Iya. Ternyata sekarang, tapi kayaknya sih sekarang menurutku kayak gitu sih. Kalau di fashion ya, kayaknya lebih banyak dari fashion lebih banyak yang lebih milih untuk bekerja sama dibandingkan kayak zaman dulu ya harus senggol-senggolan, harus tiru-tiruan desain terus cepat-cepat ngambil copyright dan sebagainya, tuntut-tuntutan dan sebagainya. Kayaknya udah nggak lagi sih seharusnya sekarang. Mungkin Our Vibes bisa ngambil dari NFT gitu, bisa dipasang di kaosnya. Bisa jadi. Tapi modalnya banyak tuh. Beli dulu gitu kan. Berapa Ethereum Why not gitu kan? Kalau ngobrol fashion tuh nggak bakal ada habisnya sih, karena kalau aku ngeliat fashion itu kan kayak sekarang lah, celana-celana yang gombor yang gede itu kan fashion style zaman dulu. Benar. Tapi mulai sekarang tuh kayak masuk berputar lagi gitu, berputar lagi.
Iya, sekarang itu banyak ya apa namanya tren-tren zaman dulu itu mulai naik lagi. Tren-tren klasik gitu ya, vintage itu naik lagi sekarang. Mulai disenangi corduroy, makanya bahan corduroy itu banyak banget dipakai. Ya, makanya pribadi juga, makanya kalau untuk style, urusan style aku lebih nyamannya aku kayak gimana, aku nggak mau ngikutin style karena nggak akan habisnya dan pasti akan harus mengeluarkan effort yang lebih, terutama finansialnya gitu. Betul. Lebih baik aku ya apa adanya, yang penting aku nyaman, ya mana tahu bisa jadi contoh orang kan. Yes. Karena kembali lagi Atau jadi influencer ya. Iya. bagi orang-orang, follow aja di Instagram aku, mana tahu aku bisa menginfluence kalian. Jelas. Ada ininya juga ya, agak demanding juga ya. Wajib, itu wajib. Wajib ya. Itulah. Iya. Mungkin Yes. nanti obrolan fashion ini mungkin ada segmen selanjutnya lebih mendalam lagi. Ini kan masih kulitnya aja kan. Oke. Mungkin sama Orfeb lebih ngedalam lagi kayak kayak di setiap artikel itu tuh maknanya apa mungkin juga bisa, siapa tahu kan ada yang tertarik dan beli kan, kita mencari relasi lagi gitu. Boleh. Kebetulan kita lagi produksi ya sekarang. Jadi mungkin pas podcast ini rilis nanti udah barang kita udah ready ya. Jadi bisa langsung Nanti ada gambarnya di sini, gambar sebuah project One Orange X Our Vibes. Nanti tinggal di follow aja. Kalau kepo ya minimal buka dulu lah Instagram Our Vibes apa. Follow apa enggaknya itu kembali lagi ke kalian ya. yes. Betul. Gitu. Nanti kalau aku sih lebih ke bisnis FMB kalau misalnya Our Vibes ini nanti sampai ke depan nanti bisa collab lagi kita. Bisa pasti bisa. Maka dari itu untuk teman-teman yang mempunyai dana lebih yang mau menginvestkan dananya, kami siap. Betul. Kita sangat terbuka untuk menambah investor lagi. Karena kami butuh duit untuk memulai ide-ide kami. Atau kalian mau ngasih cuma-cuma juga nggak apa-apa ya. Siapa tahu ada dari penontonnya sebuah project ini banyak orang-orang sultan ya. Nah, amin. Gitu kan. Jadi mereka bingung nih kebanyakan duit. Kemana nih duitnya, ya udah kasih aja ke kita gitu. Daripada kalian buat konten, wah murah banget. Nanti kasih kami aja. Betul. Kami kelola, nanti kami bagi hasil. Jelas. Itulah. Mungkin itu aja sih Rom. Nanti mungkin kita kapan nyusun jadwal lagi kayak ngobrol, karena aku beberapa kan aku masih belum terkulik nih kayak artikel-artikelmu yang dulu yang ku tahu setiap artikel 1 sampai berapapun itu nyambung. Oke. Kayak ada ceritanya kan. Ada ceritanya. Nah itu kan salah satu hal yang menarik yang untuk kenapa sih sampai berpikiran kayak gini, bahkan seorang customer pun nggak peduli ini Apa sih maksudnya ya? Ya yang penting kaos gambarnya bagus beli. Yes. Pandangan awal. Karena ada meaning behind it gitu ya. Asik, ada storyline-nya. Berarti ini bakal ada season 2 ya? Mungkin ya. tinggal gimana, kan yang sibuk kan Anda ya kan. Saya Saya juga mah sih. sedang menyibukkan diri untuk hal-hal yang positif lah ya. Mana tahu dari sini bisa dapat cuan kan ya, siapa tahu teman-teman tolonglah bantu. Siap. Aman aja, aman. Mungkin gitu aja sih. Kapan kita kontak-kontak lagi, dan untuk teman-teman yang lain mungkin follow aja nanti di deskripsi di video ini ada tulisan Our Vibes Our Vibes at sebuah project, follow aja. Siap. Atau mau ke DM nanyain bang ini ready nggak gitu ke Our Vibes, silahkan. Bisa banget nanti. Atau ke sebuah project DM gitu, bang mau collab nggak bikin konten ini, bisa. Cocok tuh ya. Cocok. Nanti aku sekalian pakai kaos Our Vibes. Oke. Jadi saling menguntungkan ya, mutualisme tetap ya. Nanti mungkin kalau saudara Romi dan teman-temannya slow mungkin bisa ikut lah, join lah kayak promosi. Bisa. Nah, gitu aja sih Rom. Terima kasih untuk Mas Romi. Oke, sama-sama. Thank you Udah juga sharing for having me. Asik. Siap. Untuk sharing with caring with me gitu. Sharing with caring ya tagline ya. Sharing with caring. Itu keren tuh, keren. Tagline dan ada visi atau misi ini nih, karena kita bukan siapa-siapa. Dan kita ngobrol juga bukan dengan siapa-siapa. Tapi kami yakin kita akan menjadi siapa-siapa. Anjir, berat. Berat itu berat. Simple but meaningful. Oke. Banyak loh orang yang bisa sadar. Jelas. Kadang butuh tamparan realita biar sadar. Jelas. Gitu. Emang banyak orang yang nggak bisa disadarkan ya? Kayaknya pengalaman ya, ketemu orang yang nggak susah banget disadarin ya? Sering ya? Udah kebal gitu. Kayak udahlah suka-suka mulah gitu. Nah, gitu aja Ram. Oke. Terima kasih Thank you. sudah berbagi cerita. Siap. Dan terima kasih Sama-sama. untuk teman-teman yang menonton sampai habis. Terima kasih banget. Jangan lupa di like, di komen, Like, comment, dan subscribe. subscribe.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.